Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Anur Fastiawati. Yang kedua, Arinda Sinta Maharani. Yang ketiga, Octavia Ningrum. Yang keempat, Salma. Yang terakhir, Sinta. Kami di sini akan membahas tentang kepemimpinan primal. Yang pertama tentang pengertian kepemimpinan primal, yang kedua konsep dasar kepemimpinan primal, yang ketiga karakteristik kepemimpinan primal, yang keempat karakteristik dalam tipe kepemimpinan primal, yang kelima dimensi kepemimpinan primal, yang terakhir gaya-gaya kepemimpinan primal. Yang pertama, pengertian kepemimpinan primal. Primal leadership berarti sebuah kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional seseorang di tempat kerja ada hubungannya dengan kematangan emosi yang dimiliki seseorang, seperti kesadaran diri, empati, dan lain-lain. Jadi tugas emosi ini bersifat primal. Emosi ini merupakan tindakan yang orisinal sekaligus paling penting dalam kepemimpinan. Sebenarnya seseorang pemimpin mempunyai daya maksimal dalam mengarahkan emosi kelompoknya. Jika emosi seseorang didorong ke arah antusias, maka kinerja akan meningkat. Tetapi jika orang-orang didorong ke arah keemosian, maka kinerja akan menurun. Hal ini menunjukkan aspek penting dalam primal leadership. Dua konsep dasar kepemimpinan primal. Teori kepemimpinan primal dikemukakan oleh Daniel G.R. Goyasin dan Annie McKee tahun 2002. Dalam buku mereka berjudul Primal Leadership, Realizing the Power of Emotional Intelligence tahun 2002, dan buku mereka itu berjudul Transforming the Art of Leadership into Science of Result tahun 2002. Jadi kepemimpinan tersebut mengatakan bahwa pemimpin besar bekerja melalui emosi. Nah, dalam kaitannya ini kecerdasan emosional inteligensi mengenai emosi menentukan kesuksesan berkepemimpinan. Kemudian saya akan membahas mengenai karakteristik kepemimpinan primal. Itu ada 4, yaitu ada kesadaran diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, pengelolaan realisasi. Kemudian saya akan menjabarkan satu persatu. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri merupakan pemimpin yang memiliki kesadaran diri dapat mengenali emosi yang terdapat pada dirinya, mengenali bagaimana perasaan dapat mempengaruhi kinerja mereka. Kemudian pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan kendali diri akan menemukan cara-cara untuk mengelola emosi mereka yang sedang buruk, bahkan mampu menyalurkan dalam cara-cara yang bermanfaat. Kemudian kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu memiliki daya sosial yang tinggi, yang biasanya memiliki rasa empati, simpati yang tinggi. Mereka mampu memahami sudut pandang orang lain dengan baik. Kemudian pengelolaan realisasi atau pengelolaan relasi, yaitu pemimpin yang menginspirasi akan menciptakan resonansi serta menggerakkan orang dengan visi yang menyemangati. Kemudian karakteristik dalam tipe kepemimpinan primal. Tipe otokratik, yaitu kelebihannya keputusan dapat diambil secara cepat, mudah dilakukan oleh pengawas. Kelemahannya, pemimpin otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Kemudian setiap perbedaan di antara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, dan pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh teman saya. Kedua, tipe paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama dari masyarakat tradisional adalah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini biasanya bersifat kebapaan sebagai
tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya seperti tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Yang ketiga, tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret atau nyata mengapa orang tertentu itu mengikutinya atau dikaguminya. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap, dan perilaku, serta gaya dari si pemimpin. Yang keempat, tipe laissez-faire. Pemimpin ini akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Pemimpin semacam ini sangat tergantung pada bawahannya dalam membuat tujuan itu. Mereka menganggap peran mereka sebagai pembantu usaha anak buahnya dengan cara memberikan informasi dan menciptakan lingkungan yang baik. Kelebihan dari tipe ini ada dua. Yang pertama, keputusan berdasarkan keputusan anggota. Yang kedua, tidak ada dominasi dari pemimpin. Nah, selain kelebihan, terdapat juga kekurangan. Ada 3 kekurangannya. Yang pertama, pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan karyawannya. Yang kedua, pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Yang ketiga, tingkat keberhasilan anggota dan keluarga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Yang kelima, tipe demokratis. Pemimpin ini ikut serta di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan seperti majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Terdapat 3 kelebihan dari tipe demokratis. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima saran dan pendapat dari kelompoknya. Yang kedua, ia mempunyai kepercayaan pada anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan dalam bekerja yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompoknya dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dari tipe demokratis. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, sulitnya pencapaian kesepakatan. Yang keenam, tipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti: pertama, sering mempergunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. Yang kedua, senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Yang kelima, sukar menerima kritikan dari bawahan, jadi cenderung lebih
kata hatinya, tidak mau menerima masukan dan saran dari orang lain. Yang terakhir, menggemari upacara-upacara untuk berbagai acara dan keadaan. Materi selanjutnya adalah dimensi kepemimpinan primal. Kepemimpinan berbasis kecerdasan emosi ditandai dengan adanya beberapa kompetensi pada diri seseorang pemimpin tersebut. Antara lain ada 4. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, kompetensi pengelolaan diri. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Dan yang keempat, kompetensi pengelolaan relasi. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri. Kompetensi kesadaran diri kondisi di mana mampu mengenali pengaruh kondisi perasaan yang mereka alami terhadap diri sendiri dan kinerja mereka di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kompetensi pengelolaan diri. Kompetensi pengelolaan diri ini, kompetensi ini dapat dilihat dari kesanggupan pemimpin mengelola emosi diri bahkan dalam situasi sesulit apapun. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Kompetensi kesadaran sosial ini, pemimpin yang memiliki kompetensi ini itu dapat memposisikan dirinya seperti yang dirasakan orang lain sehingga bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir ada kompetensi pengelolaan relasi. Kompetensi pengelolaan relasi ini, pemimpin dengan kompetensi ini itu mampu mengelola bawahannya itu dengan baik. Salah satunya mampu menggerakkan orang atau bawahan dalam menggapai visi dan misi. Maksudnya di sini itu pemimpin dengan kompetensi ini itu tidak hanya sekedar memerintah bawahan untuk mencapai visi dan misi pada suatu organisasi tersebut, melainkan dia itu dirinya sendiri juga menunjukkan perilaku dan kesungguhan untuk mencapai visi misi tersebut. Materi selanjutnya adalah gaya-gaya kepemimpinan primal. Buku Primal Leadership, masalah kepemimpinan dan emosi yang akan dikaitkan. Di sini akan dibahas mengenai 6 gaya kepemimpinan yang dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama ada the visionary leadership. Pemimpin dengan gaya ini itu bergerak mengajak orang untuk mencapai visi. Pemimpin akan menunjukkan arah kemana harus pergi. Visi yang diberikan itu akan membuat para pengikutnya termotivasi untuk mencapai visi yang diberikan. Kemudian yang kedua kita sebut saja yaitu the coaching leader. Apa itu the coaching leader? Yaitu model kepemimpinan dengan tipe ini akan mencoba mencari kelebihan atau kelemahan dari pengikut dan akan berusaha untuk mengembangkannya. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dari para pengikut akan dicoba untuk dibenahi, kemudian akan dibantu bagaimana cara kita akan mengembangkannya. Pemimpin tipe ini akan lebih banyak melakukan delegasi dan memantau serta membimbing orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan mendengarkan kendala atau masalah yang sedang dihadapinya. Gaya ini sangat cocok bila digunakan untuk membangun sebuah organisasi yang ingin terus berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu the effective leader. Nah, di tipe ini lebih mengarahkan kepada hubungan yang baik antara atasan atau pengikut. Dan di sini pemimpin dengan tipe ini akan mendorong anak buahnya dengan membangun hubungan yang sangat baik. Apabila terjadi perpecahan atau masalah, maka akan diselesaikan dengan cara yang baik. Dan gaya ini cocok digunakan ketika anggota tim mengalami perpecahan atau masalah dan pemimpin akan turun serta mengkondisikan kembali. Yang keempat, di sini ada the democratic leader. Pemimpin democratic leader adalah pemimpin yang mau mendengarkan serta menerima masukan dari pengikutnya. Pemimpin tipe ini akan sangat menghargai masukan-masukan dari pihak lain.
Dengan didengarkan, maka para pengikut akan merasa dihargai dan mereka akan memberikan kontribusi maupun loyalitas yang lebih tinggi. Kelemahan tipe ini adalah bila banyak sekali mendengarkan, namun tidak ada suatu tindakan yang nyata dan tidak ada yang akan dilakukan, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan rasa loyalitas dari orang lain. Gaya kepemimpinan demokratis dibutuhkan ketika masukan-masukan atau ide-ide dari sebuah pengikut dan akan menghasilkan hasil atau visi yang sangat baik. Kemudian yang kelima ada the pellets setting leader. Pemimpin dengan tipe ini akan menempatkan standar yang sangat tinggi pada pengikut mereka. Mereka akan memberikan tantangan dan mengharapkan hasil yang sangat tinggi. Walaupun memberikan standar yang tinggi, namun bimbingan dari pemimpin sedikit dilakukan. Terkadang bila diperlukan, pemimpin dengan gaya ini akan memberikan contoh dan menuntut pengikutnya untuk mampu melakukan apa yang dilakukannya. Gaya pemimpin ini cocok untuk anggota tim yang memiliki motivasi yang sangat tinggi dan kompetensi yang sangat tinggi. Yang keenam ada the commanding leader. Gaya ini memberikan arah, perintah atau sebuah komando yang sangat jelas dan sangat tegas dari pemimpinnya. Dan pemimpin akan memberikan kontrol yang ketat pada pengikut supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Gaya ini sangat cocok diterapkan pada pengikut yang sangat bandel dan susah untuk diterapkan maupun diarahkan kepada hal yang lebih baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang fleksibel dengan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan haruslah disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang sedang terjadi. Untuk itu dibutuhkan sebuah kemampuan dalam mengelola kecerdasan emosi atau yang sering kita sebut dengan KES. Baik, kurang lebih itu materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ditutup oleh teman kami. Terima kasih. Kemudian kesimpulan yang terakhir, primal leadership, sebuah kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Istilah primal berasal dari bahasa Latin. Primalis, primius, artinya pertama, mula-mula. Istilah primal dalam istilah kepemimpinan primal artinya pertama, orisinil, dan paling penting. Primal diantaranya ada tipe otoratif, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laicist, fair, kemudian tipe demokrasi, dan yang terakhir tipe militeristis. Nah, itu hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.